UV, magnetiknya, sama watermark. Itu saya pelajari dulu, baru saya pesan. Ini kalau secara kasat mata itu susah untuk dikenali. Bisa jadi dia palsu. Nih. Kasus sindikat uang palsu yang berbasis di kampus UIN Alauddin Makassar menguak praktik kejahatan terorganisir dengan modus yang sulit dipercaya. Mesin cetak seberat 2 ton diselundupkan ke dalam perpustakaan kampus, disamarkan sebagai mesin fotokopi oleh Kepala Perpustakaan, Andi Ibrahim. Bekas toilet perpustakaan disulap menjadi pusat produksi uang palsu dengan jam operasional reguler, pukul 11 hingga 17 setiap hari kerja, tanpa menimbulkan kecurigaan. Produksi awal yang dilakukan di rumah pemuda utama, Anhar Salahuddin sampai Toding, beralih ke kampus karena kebutuhan skala besar. Mesin cetak seharga 600 juta rupiah, bahan baku seperti tinta dan kertas khusus, hingga teknik 19 tahap pencetakan berhasil membuat uang palsu dengan kualitas mendekati asli, lengkap dengan tanda air dan benang pengaman yang lolos deteksi sinar ultraviolet. Namun, biaya produksi mencapai Rp56.000 per lembar, membuat sindikat ini hanya memalsukan pecahan Rp100.000 untuk memaksimalkan keuntungan. Peredaran uang palsu berlangsung sejak 2010, melibatkan politisi, staf kampus, hingga karyawan bank BUMN yang bertugas menyelipkan uang palsu di antara uang asli. Metode distribusi menggunakan sistem 1:2, di mana 1 uang asli ditukar dengan 2 uang palsu. Kasus ini terbongkar awal Desember setelah salah satu tersangka MN ditangkap di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pengembangan kasus membawa polisi ke kampus UIN Makassar, mengamankan 98 barang bukti, termasuk mesin cetak, ribuan lembar uang palsu, cairan kimia, dan dokumen palsu bernilai ratusan triliun rupiah. Bank Indonesia menegaskan bahwa surat berharga negara dan sertifikat deposito yang ditemukan merupakan palsu. Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Marlison Hakim, menegaskan bahwa dokumen seperti itu tidak pernah diterbitkan. Anhar Salahuddin sampai Toding, pengusaha sekaligus tokoh politik yang gagal maju sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan pada 2024, diduga menjadi otak di balik operasi ini. Dengan modal politik dan finansial, Anhar membiayai aktivitas sindikat, termasuk pengedaran mesin cetak dan bahan baku. Setelah buron, Anhar akhirnya ditangkap meski sempat dirawat karena kondisi kesehatan. Dugaan konspirasi meluas saat salah satu staf kampus berinisial M meninggal dunia mendadak sebelum diperiksa. Publik mencurigai M sebagai saksi kunci yang sengaja dihilangkan untuk menutup jejak. Namun, polisi menyatakan tidak cukup bukti untuk mengaitkan M dengan sindikat ini. Nama lain yang terseret adalah mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, karena keterkaitannya dengan Anhar. Meski kubu Sambo membantah dan mengklaim tidak mengenal Anhar. Kualitas uang palsu yang rendah tetap menjadi ancaman besar, terutama bagi sektor informal yang bergantung pada transaksi tunai. Peredaran uang palsu dapat mendistorsi kebijakan moneter dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Jika dibiarkan, dampaknya bisa meluas, menghambat aktivitas ekonomi, dan mengancam stabilitas ekonomi nasional.